hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Ya, yang pertama ya bunayya la tusyrik billah, itu materinya Luqmanul Hakim dalam surah Luqman. Kemudian materinya wajib berbakti kepada orang tua. Ini semua pendidikan di pesantren, diajarkan pendidikan agama, betul-betul ditekankan sopan santun kepada orang tua. Ya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Wahai anakku, kalau kamu dipaksa melakukan maksiat, dipaksa berbuat syirik, suruh nyembah berhala, kamu jangan mau, tapi jangan kau bentak orang tuamu. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi kamu tetap sopan santun, perkataannya harus baik dan harus menghormati orang tua walaupun orang tuamu jelas-jelas menyuruh keburukan. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala, ajaran agama. Bagaimana posisi orang tua, apalagi kalau nggak menyuruh keburukan, dia baik-baik semua. Wah, itu harus hormatnya luar biasa. Ya, ridallah fi ridal walidain. Ridho Allah ada di ridhonya orang tua. Itulah pendidikan agama. Subhanallah. Orang tidak akan diridhoi oleh Allah kalau anak tersebut tidak diridhoi oleh orang tua. Nggak mungkin. Ya. Tegakkan sholat, ya bunayya aqimis sholat, dan seterusnya. Jadilah pribadi yang peduli terhadap sekitar dengan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Sabar dalam menghadapi ujian. Wasbir ala ma sobak. Berakhlak mulia kepada semua sesama. Waqfid janahaka lil mu'minin. Wa qasid fi mashyika waghdud min sautik. Kalau berjalan jangan sok-sokan. Ini perintah agama. Di depan umum tidak boleh jalan gaya sekali itu, kayak gayanya preman, itu nggak boleh. Wa qasid fi mashyika waghdud min sautik. Kalau ngomong jangan terlalu keras, jangan kayak orang marah-marah. Ini ajaran agama, akhlaknya dibangun. Subhanallah. Ini kan luar biasa, ini pendidikan agama seperti ini. Nah, atau mengajarkan kewajiban-kewajiban. Apa kewajiban-kewajibannya? Larangan-larangan apa? An-nawahi wal amal. Ini semua pendidikan agama. Nanti seperti ini, subhanallah. Dan ini wajib baginya sebenarnya orang Islam, orang tua. Bismillah. Orang tua wajib hakun alal muslimi. Kata Muqatil ini dalam tafsir At-Tahrim ayat 6, ya. Dalam kitab-kitab tafsir disebutkan, Ad-Dhahak dan Muqatil mengatakan hakun alal muslimi, wajib bagi orang muslim ayyu allima ahlahu, mengajarkan keluarganya, min qarabatihi, kerabatnya, wa imaihi, dan budak-budaknya, pembantu-pembantunya, wa abidahu ma faradallahu alaihim. Wajib baginya seorang orang tua, kepala keluarga, mau mengajarkan apa yang diwajibkan kepada mereka, wa manahahumullahu anhu, dan apa yang dilarang untuk mereka. Jadi kepala keluarga ini bapak-bapak khususnya, ibu-ibu juga membantu. Wajib bagi bapak-bapak mengajarkan kepada istrinya, anaknya, pembantunya, kamu itu wajib melakukan ini, yang dilarang ini. Dididik seperti itu. Subhanallah, nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Nah, maka banyak pengajian. Ikut pengajian, mana yang dilarang, mana yang diperintahkan. Anak dididik di rumah, dikasih ini yang diperintahkan, yang dilarang. Nah, itu tidak boleh, nak, dosa itu. Berbohong dosa, nak, ya. Kencing sembarangan itu tidak boleh, nak. Ada lubang, kencing di lubang tersebut, itu juga nggak boleh. Ya, nanti kalau dalamnya ada ular, wow, bisa nyokot, bahaya, kan? Ini kewajiban orang tua ini sebenarnya. Nah, kalau di pesantren semua beres, tinggal bayar. paket all on, all in.
mengajarkan Al-Quran ini juga pendidikan agama, maksudnya diantaranya adalah mengajarkan agama, mengajarkan Al-Quran. Nah, kemudian jadi orang dahulu, para ibu bapak yang kami muliakan, mereka tidak akan menuntut ilmu yang lain kecuali didahului dengan membaca Al-Quran, pelajaran membaca Al-Quran. Jadi menuntut ilmu menurut para orang-orang dahulu adalah tahapan yang paling utama, landasan utama adalah bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik. Nah, kalau jenengan bisa mengajari, ajari Al-Fatihah. Kalau bisa mengajari Al-Fatihah, itu adalah ajaran yang paling terbaik yang nanti akan berguna sampai meninggal dunia. Tapi kalau nggak bisa, mohon kepada orang lain untuk mengajarkannya. Oke, sekarang kewajiban orang tua selain mendidik anak dengan pendidikan agama, apa kewajiban selainnya? Bismillah. Nah, memilihkan ibu yang baik. Yang pertama, awal-awal itu kalau memilih istri adalah yang karena agamanya. Ya, fadfar lidatiddin taribat yadak. Carilah yang punya agama, nanti kamu tidak akan menyesal. Kemudian setelah itu kasih minum lagi dong saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Memberi nama anak yang baik, ini kewajiban orang tua. Ini para orang tua ini karena kebanyakan wali santri ya. Ini lebih banyak. Ya oke. Bismillah. Syukran. Alhamdulillah. Memberi nama yang baik karena nanti pada hari kiamat akan dipanggil dengan namanya tersebut. Jadi nama yang baik. Nama yang baik tuh bukan yang paling panjang. Ada orang sekarang tuh namanya panjang sekali. Nama 3 orang, 4 orang, 5 orang jadi satu. Misalkan Effendi, Gusnadi apa gitu, Singo di Mejo, mangku wong tua, roso gitu. Ya, namanya nggak usah, yang penting baik saja. Ayyuhsina isma wa yusina adabahu. Kemudian memberikan sandang pangan, pendidikan ini kewajiban orang tua. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Mayoritas ulama sepakat bahwasanya kewajiban memberikan nafkah kepada anak itu sampai usia balik atau sampai menikah bagi anak perempuan. Setelah itu adalah tanggungan kewajiban nafkah atas bapak. Kemudian setelah itu tidak ada tanggungan kewajiban nafkah atas bapak kecuali jika anaknya sakit-sakitan. Menurut As-Sunani. Tapi yang lain adalah mengatakan, sebagian ulama mengatakan orang tua tetap wajib memberikan nafkah kepada anaknya yang tidak memiliki harta dan pekerjaan meskipun sudah balik, tapi belum punya harta apa-apa, yaitu maka dia orang tua hendaknya memberikan tanggungan. Seperti anak yang sudah masuk bangku kuliah belum kerja, nah ini sudah balik, tapi orang tua hendaknya kalau bisa adalah memberikan. Tapi kalau nggak bisa adalah kewajibannya sampai balik. Maka, tapi ingat para bapak ibu yang kami muliakan, 1 dirham yang dikeluarkan untuk membiayai anaknya, apalagi dia adalah untuk menuntut agama, dia adalah berlaku sedekah jariah dia. Sedekah jariah, ada suatu hadis, lupa hadisnya saya. 1 dirham saja, apalagi kalau banyak, dia akan berlipat-lipat pahalanya. Ada seorang guru namanya, ada seorang ulama namanya Rabi'ah. Rabi'ah itu adalah muridnya, dia adalah Rabi'ah bin Farruh di Madinah. Ada seorang
ulama namanya Rabi'ah bin Farruh. Dia adalah gurunya Imam Malik. Imam Malik adalah gurunya Imam Syafi'i. Berarti tabi'in, seorang tabi'in, Rabi'ah. Dulu Rabi'ah menjadi ulama itu bagaimana? Dulu para ibu kami yang muliakan, bapak namanya Farruh. Farruh waktu itu adalah seorang prajurit Islam. Prajurit Islam yang berjuang di mana-mana. Ketika dia nikah dengan seorang wanita, kemudian wanita itu hamil, kemudian dia punya harta 300 dinar, 300 ribu dinar. Ini 300 ribu dinar, ini semua harta saya tinggalkan wahai istriku, kamu dalam keadaan hamil, saya pergi sebagai prajurit Islam, saya akan ikuti semua perintah-perintah panglima saya. Doa. Kemudian 1 tahun nggak datang, 1 tahun 2 tahun kemudian, terus sampai akhirnya anak itu udah lahir, udah besar masih nggak datang. Anaknya dididik oleh ibunya ini, kemudian dididik sendiri, habis itu setelah dididik mengaji Quran udah bisa, kemudian sudah habis itu nggak bisa mengajarkan lagi, dititipkan, didatangkan ke syekh sana syekh sini, kemudian intinya kayak dipondokkan gitu kalau zaman sekarang. Kemudian singkat cerita, anak ini kemudian tumbuh besar, umur 20 tahun menjadi ulama, namanya Rabi'ah. Kemudian Rabi'ah ini karena menjadi ulama yang luar biasa, dia mengajar di Masjid Nabawi. Rabi'atul Roy, ya dia mengajar di salah satu sudut Masjid Nabawi. 20 tahun kemudian bapaknya si Farruh kemudian datang pulang ke rumah. 20 tahun, jenengan bisa bayangin ya, seorang istri ditinggal suami 20 tahun, nggak ada berita, waktu itu nggak ada HP, nggak ada SMS, nggak ada TV. Apa yang terjadi? Ibu ini nggak tahu pokoknya, tapi feelingnya mengatakan suami saya masih hidup. Suami saya masih hidup. Nah, uang habis digunakan untuk mendidik anaknya 300 ribu dinar. Banyak itu. Nah, habis. Nah, setelah itu datanglah bapaknya Farruh ke rumah. Kemudian tok 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 tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan. Assalamualaikum. Enggak ada yang jawab. Ibunya itu masih di dapur, mungkin di ujung gitu, enggak dengar. Akhirnya karena merasa itu rumahnya sendiri, si Farruh ini masuk ke rumah. Datanglah si Rabi'ah ini yang sudah menjadi ulama. Wih, siapa itu? Ada orang masuk rumah saya. Jangan-jangan siapa? Langsung dikejar, kemudian langsung, wih, jangan asal masuk. Wah, kayak tongkar itu. Kamu siapa itu? Kamu masuk sini. Ini rumah saya. Ini rumah saya gimana? Saya nggak punya keluarga kecuali saya sama ibu saya. Wah, tengkarlah itu. Kemudian pertengkar, ibunya datang. Nah, nggak usah tengkar. Ini bapakmu ini. Orang bukan ngaku-ngaku. Ini bapakmu ini. Subhanallah. Jadi orang tuanya anaknya nggak ngerti kalau itu orang tuanya. Kemudian udah, oh masya Allah bapak, ngapunten, wah berpelukan, kemudian wah seneng lah dia. Oh memang pernah cerita ibunya itu, bapak kamu tuh seorang pejuang, jadi ikut aja semua panglimanya lah kemana-mana itu. Akhirnya setelah itu besok malam-malam, kemudian setelah malam-malam dia bangun subuh seperti para ulama lah, subuh bangun, sebelum subuh udah bangun, kemudian pergi ke Masjid Nabawi. Masjid Nabawi, Rabi'ah pergi ke Masjid Nabawi, kemudian Farruh bapaknya itu juga pergi ke Masjid Nabawi juga. Habis sholat Farruh itu, kemudian zikir-zikir, kemudian bersandar di tiang begini, tinggal gitu, terus kan di sana ada kajian halaqah, ada kajian, ada hadis, Sunan Nabi Dawud, misalkan ada Al-Quran, ada macam-macam. Ada suatu halaqah yang paling besar, orangnya paling banyak sekali tuh, paling banyak, sampai orang yang ngajar tidak kelihatan, saking banyaknya orang yang ngurumuni. Wow, berbicara tapi suaranya lantang.
Dia dengarkan. Faru tuh dengarkan Sayyid Saud, tapi masih kedengaran suaranya. Oh masya Allah, ini orang ini hebat sekali katanya. Dalam hati si Faru, ini masya Allah, ini dalilnya lengkap, ini orangnya pinter, wah hebat orang ini. Terus akhirnya dia tanya si Faru, Mas, itu siapa sih gitu? Itu yang jadi apa, yang ceramah itu siapa gitu? Yang ketua halaqah itu gitu. Itu namanya si Robiah gitu. Robiah yang mana gitu? Robiah anaknya, nggak tahu anaknya siapa saya itu. Katanya bapaknya itu orang pergi berjuang gitu, nggak tahu kapan datangnya juga nggak ngerti itu. Padahal maksudnya itu dia tuh. Nah terus gitu. Jadi ya itu sudah ditinggal lama dan sekarang dia menjadi pengajar di Masjid Nabawi dan paling dicintai oleh masyarakat di sini adalah itu. Akhirnya masya Allah, Robiah tuh, berarti ini anak saya ini anak saya ini, masya Allah. Sekarang menjadi pengajar Masjid Nabawi. Nggak bayangin gitu, ditinggal jadi ulama. Subhanallah, nggak bayangin dia sampai akhirnya nangis, dia menetes air mata kan dia gitu. Terus akhirnya sudah pulang ke rumah. Pulang ke rumah itu dia mau tanya hartanya yang dititipkan ke istrinya. Kan titip banyak itu, 300.000 dinar loh. 1 dinar itu 4 gram. 4 gram itu 4 juta. Akhirnya 300.000 dinar berapa gitu? Pokoknya raka hitung, kan mesti banyak itu. Nah gitu. Terus sementara di rumah itu istrinya, ini kan hartanya itu udah habis. 300.000 dinar itu udah habis untuk ini anaknya itu, untuk belajar sana, belajar ini, beli itu segala macam gitu. Dia tuh takut nanti kalau ditanya gimana apa jawaban saya ya, uang segitu banyak udah habis, saya ngomong apa gitu. Nah gitu. Sampai rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam, ketemu istrinya. Bismillah. Bu, uang yang 300 dinar tuh gimana gitu? Sudah habis gitu. Sudah habis. Loh, kok bisa habis? Ya itu saya gunakan untuk belajar anak saya itu, anak kita itu. Dia kan saya pondokkan sana, selesai sana ke sini, belajar sama saya ini selesai, belajar sama saya ini. Begitulah semua saya gunakan, waktu saya habiskan. Oh ya sudah, takut dimarahi, tapi akhirnya sudah saya ridho. Udah itu hilang nggak apa-apa, yang penting saya sudah mendapatkan anak saya seperti ini. Masya Allah. Jadi kira-kira kalau orang tua mendapatkan anak seperti itu, bahagia apa bahagia ibu bapak-bapak? Bahagia ya, Masya Allah. Jadi dia rela. Jadi uang segitu nggak usah terpikir. Apalagi kalau sekarang, apalagi model sekolah di sini murah, ini 600.000. Di pondok saya 600.000, 550, 550.000 per bulan itu. Itu kalau makan saja sudah berapa? Subhanallah. Nah, ini dibandingkan dengan ibu tadi, masya Allah. Tapi hasilnya luar biasa. Lihat Robiah Rawi. Nah ini, kewajiban lagi adalah menikahkan setelah dewasa supaya nggak terjerumus ke dalam kubangan dosa. Ada orang yang anaknya dipersulit nikah, akhirnya dia pacaran, bahkan lebih baik pacaran enggak apa-apa, tapi sudah nikah. Apa yang terjadi dulu di Sleman itu, di daerah saya Yogyakarta itu, ada orang itu ada orang dibakar di sawah itu karena apa? Wanitanya dihamili, kemudian minta pertanggungjawaban kepada laki-lakinya marah, kemudian bilang sama orang tuanya. Ternyata orang tuanya sama laki-laki ini malah bersekongkol bagaimana kita lenyapkan wanita itu. Akhirnya dibakar bareng-bareng. Nauzubillah min dzalik. Ini kan apa ini? Ini subhanallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini banyak sekali kejadian, ada yang dimutilasi, ada yang di ini. Nauzubillah min dzalik. Semua ini adalah karena orang tua dan anak tidak peduli terhadap agama. Menyesal nanti kalau terjadi seperti itu sudah susah kita kembalinya. Kemudian kewajiban untuk mendoakan orang tua.
kewajiban orang tua adalah mendoakan anak. Kewajiban orang tua mendoakan anak. Ada orang yang naruh di pesantren sudah tugasnya selesai. Enggak, belum selesai. Jenengan ada tugas di rumah, yaitu selalu mendoakan dan mendoakan. Dia mentang-mentang sudah ditaruh pesantren kemudian selesai, udahlah 100% bongkoan. Oh iya memang begitu, tapi di rumah harus ada usaha, yaitu selalu mendoakannya. Bahkan doa itu mustajab. Di antara doa yang paling mustajab adalah doa walid liwalatihi. Oke, jadi jenengan tahu Imam Abdurrahman As-Sudais? Siapa yang nggak kenal Imam Abdurrahman As-Sudais? Adik-adik kenal Imam Abdurrahman As-Sudais loh? Enggak? Tahu ya? Jadi Abdurrahman As-Sudais itu yang imam di Masjidil Haram. Masjidil Haram. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kayak gitu tuh. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Itu yang di Masjidil Haram itu. Itu Abdurrahman As-Sudais. Itu sampai itu di Afrika pedalaman itu nyetel murotalnya Abdurrahman As-Sudais. Masya Allah, imam ini luar biasa pengaruhnya. Kalau kita itu di belakangnya itu bergetar. Saya itu kalau yang imamnya Abdurrahman As-Sudais bergetar hati saya, duk, Masya Allah, merinding rasanya itu. Merinding, habis itu kemudian tenang. Jadi kehebatan Al-Quran itu gitu. Kita dibuat merinding, kemudian ketakutan, habis itu tenang hati. Nah itu seperti ayat yang dibacakan Ustaz Abdul Wahid tadi. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha mathaniya taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha' wa man yudlilillahu fama lahu min had. Allah menurunkan, Allah nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha. Allah menurunkan Al-Quran yang semuanya agung. Taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, yang membuat bergetar. Taqsha'iru juludu, bulu kuduknya dan kulit-kulitnya orang itu. Taqsha'iru juluduhum wa qulubuhum, dan hatinya. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum. Setelah itu dia talinu, kemudian halus. Setelah dia bergetar, kemudian halus, kemudian tenang. Itulah prosesnya. Nah, tenang, habis itu mendapatkan ketenangan, terus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-Qur'an. Sudais itu berkat doanya orang tua. Bahkan doanya tidak hanya waktu biasa-biasa saja, waktu marah pun berdoa. Wahai nak, ini anaknya kan nakal. Kalau di rumah bikin onar aja gitu. Kamu pergi sana, pergi ke masjid, biar kamu jadi imam Masjidil Haram. Ya itu, diusir itu. Doa kamu pergi sana ke masjid, biar kamu jadi imamnya Masjidil Haram. Itu besok nakal lagi, dikit-dikit lagi. Doa kamu sana ke masjid. Gak usah di rumah, di masjid aja kan. Nah, biar kamu jadi imam Masjidil Haram. Jadi, subhanallah nih. Oh, berarti doanya itu luar biasa loh. Doanya luar biasa. Berarti, tapi kira-kira ada yang menurut saya itu tidak hanya doanya waktu gitu saja. Waktu pas habis sholat mungkin juga berdoa juga, ya Allah jadikan anak saya anak yang soleh, anak yang masya Allah itu, yang ya Allah jadikan dia imam Masjidil Haram. Betul. Jadi imam Masjidil Haram. Tidak mengajarkan ilmu agama kepada anak kelak akan menyesal. Nah, ada 3 kisah. Ini jampir lagi wes. Wah, kesuwen apa ya? Ada 3 kisah mengenai hal ini. Kisah Umar bin Khattab dengan seorang pemuda. Ya, ini banyak di kitab-kitab kisah itu disebutkan dalam kitab Tambihul Wafilin ya, karya Abul Lais As-Samarqandi. Diriwayatkan ada seorang laki-laki datang menemui Umar bin Khattab, sahabat Umar bin Khattab. Ia mengadu akan tindakan kurang ajar anaknya. Ya Umar, ya Khalil, ya Amirul Mukminin,
Ini anak saya itu kurang ajar sama saya, mukul saya, ini memaki-maki saya gitu. Anak kok kurang ajar sama saya. Seorang bapak laporan kepada Amirul Mukminin tentang anaknya yang durhaka, yang nakal. Lantas sahabat Umar memanggil sang anak durhaka tersebut untuk dipertemukan dengan orang tuanya sekaligus dimintai klarifikasi. Mana anakmu? Sini, bawa sini. Anaknya dibawa. Kemudian karena tidak terdidik dengan baik, bukannya mengakui kesalahannya, ngeyel anaknya. Wah, nopo Amirul Mukminin, saya nggak nakal kok, nakal bapak saya. Jadi malah nggak ngakui, malah manel-manel gitu. Oh, bapak saya kurang ajar itu. Pokoknya kata-katanya keras-keras gitu. Nah, dia mencela orang tuanya dan bapak, ini sumber masalah tuh bapakku sendiri. Wahai Amirul Mukminin, jangan nyala-nyalain saya dong. Wahai Amirul Mukminin, bukankah orang tua itu juga punya kewajiban kepada anaknya? Tidak hanya anaknya harus berbakti, juga orang tuanya juga harus berbakti kan kepada anaknya. Artinya harus berbuat baik juga dong gitu. Bismillah. Wah, ini senjatanya anak-anak, ini jangan ditiru nih. Kamu fokus pada tugasmu sendiri, berbakti kepada orang tua. Ini saya mau ngomong bisik-bisik sama orang tua. Ya, wahai Amirul Mukminin, kan yang harus berbuat baik, yang harus berbakti kan nggak cuma orang tua, tidak hanya anak atau orang tua, kan juga harus baik toh gitu. Ya benar, kata Sayyidina Umar. Lantas apa kewajiban orang tua kepada anaknya? Lah, kalau kamu mengatakan gitu, gimana? Si anak kembali bertanya kepada Khalifah Umar. Lantas apa itu? Jadi saya mohon penjelasan, wahai Umar. Kalau yang wajib berbuat baik itu tidak hanya anak tapi juga bapak. Sekarang jangan coba terangkan kepada kami kewajiban orang tua itu nopo, supaya kita semua pada tahu gitu. Maka Umar bin Khattab mengatakan, ya, atas pertanyaan perihal kewajiban orang tua kepada anaknya, sahabat Umar mengatakan, an yattaqi ummahu wa yuhassina ismahu wa yuallimuhu alkitab. Ya, minimal 3 ini harus dilakukan kewajiban orang tua kepada anaknya, yaitu 1, memilihkan ibu yang baik, dijadikan yang solehah, kira-kira bukan seorang yang bejat, memberinya anak yang bagus dan mengajarkan Al-Quran. Ya, 3 itulah minimal gitu. Wahai Amirul Mukminin, sungguh ayahku 3-tiganya ini nggak diberikan kepada saya. Pertama, ibuku adalah seorang negro dari orang Majusi. Nikah aja dengan selain bukan Islam. Coba Majusi, pokoknya hitam legam lagi. Oh gitu kan. Salah-salah dia gitu. Ayahku ini menamainya dengan Ju'lan. Menamaiku ya. Saya ini dinamai dengan Ju'lan. Ju'lan itu hewan pemakan kotoran. Kayak apa ya? Manuk apa itu? Manuk sing mangan